Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru telah kehadiran guru favorit, kayaknya salah satu guru favorit di Mansatu Bojonegoro, yakni Ibu Ike Yusrini. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bersahaja sekali. Aku suka kalau sama Bu Ike tuh, sangat keibuan, aura keibuannya tuh langsung muncul kan. Seperti itu. Belum seperti itu, selalu berproses. Terus berproses. Oke, Bu Ike, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur nikmat. Syukur nikmat. Bahagia. Harus itu kuncinya Bu Ike ya. Bahagia. Bu Ike, saya mau tanya nih. Bu Ike ini adalah salah satu guru kewarganegaraan. Kalau sekarang kewarganegaraan, benar ya Bu Ike? Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Oke, ini saya mau kepo-kepo dong Bu Ike. Sebentar lagi kan tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu diperingati dengan hari lahir Pancasila. Nah, saya mau tanya dong Bu Ike, menurut Bu Ike makna dari hari lahir Pancasila itu seperti apa? Kita jelas balik dulu ya. Hari lahirnya Pancasila berarti lahirnya faham yang akan menjadi dasar negara kita, yang mana itu akan melatar belakangi rencana cita-cita ke depan Indonesia kalau sudah merdeka itu mengarah kemana, tujuannya kemana, itu pada dasar Pancasila sebagai ideologi bangsanya. Kalau tadi Mbak Nimah bertanya apa makna dari hari lahirnya Pancasila, ya ini adalah awal di mana kita sebagai penerus bangsa, terutama adalah anak-anak generasi penerus bangsa ya, hendaknya siap untuk bisa menjadikan apa yang menjadi rencana-rencana dari para tokoh pendahulu bangsa dengan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala sendi kehidupan kita. Nafas Pancasila harus ada. Nafas Pancasila kita masukkan di sana. Oke. Kalau ini menurut Bu Ike sendiri, karena Bu Ike kan setiap harinya kan bertemu dengan, kalau saya menyebutnya adalah calon generasi muda, kan karena masih SMA, anak-anak SMA ini. Menurut Bu Ike bagaimana sih Bu kalau sikap karakter dari siswa-siswa sekarang dalam menghadapi, apakah dia sudah berjiwa-jiwa Pancasila? Namanya apa Bu? Jiwa Pancasilanya apakah sudah muncul atau perlu ada pembenahan lagi seperti itu dari anak-anak sendiri? Menumbuh kembangkan nilai Pancasila di dalam kehidupan para generasi bangsa, pada para generasi penerus bangsa, itu hendaklah kita kembali ya kepada apa sih sebenarnya yang ada pada Pancasila. Kembali lagi, generasi penerus bangsa itu hendaknya sadar diri bahwa Pancasila itu mungkin bisa kita katakan ya bahwa apa yang ada pada muatan sila-silanya itu semuanya memberikan cerminan yang sangat mengatur, mengarahkan, mengajak untuk bisa melakukan kehidupan itu yang benar-benar berketuhanan. Berkemanusiaan itu benar-benar menjadi manusia yang beradab. Ketika mulai keragaman kita dengan ragam perbedaan itu harus kita kuatkan dengan nilai persatuan Indonesia, dengan tidak menganggap bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang harus dipermasalahkan. Justru dengan persatuan Indonesia, dengan keberagaman kita itu menjadi bagian dari negara yang kaya akan keberagaman, dan kita mampu menjadikan keberagaman itu sebagai corak bukti real bahwa Indonesia bisa menciptakan persatuan Indonesia. Kalau yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bagian dari toleransi, menyadari bahwa sebenarnya kita itu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasinya adalah demokrasi yang bukan terpimpin, tapi demokrasi yang diarahkan pada permusyawaratan perwakilan. Kita menganut azas demokrasi Pancasila yang mana memilihnya dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, supaya kita menuju satu negara yang keberagamannya dengan perbedaan pendapat bisa disatukan dalam bentuk demokrasi. Yang kelima, tujuan terakhir dari sebuah arti sila pertama, keempat sampai dengan yang keempat itu akumulasinya kalau kita sukses keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita dapat bersama. Bonus-bonusnya ada di sila kelima. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti dalam kata lain, di dalam poin-poin di dalam sila kelima sila tersebut itu sudah mencakup kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu Ike ya. Mulai dari mungkin dari hubungan manusia dengan Tuhannya, terus kemudian kepada sesama dan lain sebagainya. Saya sebagai bagian dari guru PKN aja, mulai awal mungkin juga kilas balik ya, saya masuk ke pendidikan kewarganegaraan sampai saya menjadi guru PKN itu kan sebuah tantangan awal bagi saya. Kalau pendidikan kewarganegaraan itu mata pelajaran yang kurang menyenangkan. Alasan yang paling utama karena tidak pernah masuk di ujian akhir nasional. Iya. Kalau sekarang istilahnya asesmen penilaian madrasah itu pun juga kita tahu ya, poin-poin yang ada pada pendidikan kewarganegaraan itu juga nggak masuk hanya di dalamnya untuk ujian akhir nasional, tapi kembali lagi di sini justru kami punya pikiran, kami benar-benar menganggap pendahulu kita itu sungguh istimewa Mbak, menciptakan atau menanamkan nilai ini sebagai dasar berdirinya negara itu luar biasa. Kok bisa ya ini benar-benar searah setujuan dengan faham yang ada pada isi Al-Quran, mungkin begitu ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, ada di dalam Qurannya kita. Nah di sini inilah tuntutan bahwa kita harus menciptakan generasi yang rohani, generasi yang terus belajar Al-Quran, anak-anak yang benar-benar juga memahami as-sunnah, bahwa idola yang patut untuk diidolakan ya Rasulullah. Dan itu harus kita tanamkan karena sila pertama saja di dalam Pancasila kita ternyata juga tidak bertentangan dengan isi Al-Quran kita, belum lagi nanti keadilan ya. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Quran itu juga sama, bahwa mendekati adil itu juga akan menciptakan kehidupan damai. Nah ini nanti kalau diruntun juga poin akhir ya, itu benar-benar akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila poin-poin yang dari 1, 2, 3, dan 4 sudah dilaksanakan, maka akan terbentuklah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, persatuan pasti Mbak ya. Kalau manusia beradab, sila kedua itu poinnya kan di situ. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang sadar atas dirinya sebagai manusia itu ada adabnya. Bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menciptakan persatuan, bagaimana nantinya punya kesadaran untuk toleransi kepada orang lain, tidak menganggap perbedaan itu sebagai perpecahan. Dan kita kembalikan lagi demokrasinya kita, sila keempat itu kan poin yang paling jadi dukungan ya untuk hidup
bertoleransi sampai di ragam perbedaan untuk menuju keadilan ya Kak. Silakan. Biasa sekali. Sangat dikupas setiap poinnya. Apa sih Pancasila di dalamnya itu seperti apa? Sama Mbak, semuanya proses kita belajar. Karena sepanjang hayat memang kita diajarkan ya untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Baik Bu Ike, bagaimanakah cara mengimplementasikan jadi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menurut Bu Ike? Implementasi kita di dalam melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita ya, berarti saya ya mencoba melakukan setiap kebaikan dari nilai-nilai hidup kita itu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Ibadah sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan itu Esa. Ini sebenarnya juga luar biasa ya. Indonesia memiliki 6 agama. 6 agama. Tapi dalam kenyataannya kita Tuhannya satu. Tuhannya satu. Karena memang semua agama itu punya Tuhan satu. Meski ada yang kenal dewa-dewa, Tuhan tetap Tuhannya mereka satu. Terus kemudian untuk kemanusiaan yang dan beradab ya berarti kita melakukan kebaikan menjadi bukti bahwa manusia itu punya adab, punya nilai kebaikan secara pemikiran. Kita harus sadar diri bahwa manusia itu adalah makhluk paling mulia di antara ciptaannya Tuhan. Nah, persatuan Indonesia ya itu kalau manusia sudah baik-baik ya ciptakan persatuannya dengan beragam perbedaan, tapi kita tetap bersatu. Terus kerakyatan ya seperti yang tadi kita katakan, sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita memberikan sumbangsih kepada negara, memberikan wujud peran kita terhadap negara. Saat pemilu kita memilih di antara yang baik-baik mesti ada yang terbaik. Dan di antara baik-baik ada perbedaan, kembali lagi ada musyawarah mufakat pada demokrasi kita, pada sila keempat kita. Dan kalau akumulasi sila pertama, kedua, ketiga benar-benar kita jalankan sebagai manusia yang benar-benar baik, hasil akan kita dapatkan pada nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti untuk tahun depan momentum untuk menjaga Pancasila ini khususnya di sila yang ketiga, 4 dan juga 5 akan di ini ya Bu ya. Karena besok kan untuk tahun depan ini kan ada pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Ini benar-benar akan dipraktekkan seperti itu ya Bu Ike. Sila keempat kita dipertaruhkan tahun 2024. Ya, benar-benar sekali. Wah. Karena memang kalau Pancasila itu dijalankan secara mulia, secara baik. Wah, NKRI harga mati ya. Negara kita itu benar-benar menjadi negara yang terbaik. Karena apa? Benar-benar sadar akan apa yang menjadi rencana pendahulu kita menciptakan Indonesia yang benar-benar sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar bisa tercapai. Iya. Gitu. Luar biasa sekali. Saya pengen mengulik, pengen belajar lebih banyak lagi dengan Bu Ike terkait Pancasila dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan bisa datang lagi ke sini ya Bu Ike ya. Sama-sama kita belajar bersama. Baik Bu Ike, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro. Silakan Bu Ike. Sebelum ada pesan-pesan, malah saya pengen bertanya. Pengen bertanya kepada semua ya Bu Ike. Kepada semua. Bukan kepada host. Aduh, saya takut ini belum belajar sebelumnya. Pertanyaannya apa Bu Ike? Mari kita jawab bersama-sama Sobat Mansaro. Kita punya jiwa Pancasila sebagai harapan para pendahulu kita dulu. Itu yang terpenting. Masukkan itu dalam pikiran Anda, sama-sama kita bertanya, sudahkah kita menjalankan Pancasila sesuai dengan harapan para pendahulu kita? Itu harus kita jawab, kita praktekkan dan kita wujudkan. Terus pesan saya, kalau tidak sekarang, kapan? Kalau tidak kita, siapa? Nah, itu yang
jadi kata kunci pesan kita, pesan saya terhadap semua generasi penerus bangsa, karena sadar tidak sadar kita generasi muda, generasi penerus bangsa ini adalah insan-insan ya yang bisa menciptakan jiwa-jiwa Pancasila yang bukan hanya semata-mata teoritis belaka, tapi harus wujudkan ini di dalam nilai kehidupan kita dalam segala sendi kehidupan. Saya kira cukup itu. Kalau tidak kita siapa? Kalau tidak sekarang, iya kapan? Oke, itu baik. Yang menjadi dasar kita. Oke, baik. Melakukan kebaikan, berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Itu yang harus kita sadari bersama. Selalu bersikap baik kepada siapapun dan dimanapun, Bu Ike. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali, Bu Ike. Terima kasih sekali lagi kehadirannya di podcast Mansaro. Saya tunggu luangan waktunya lagi. Saya mohon maaf biar kalau bisa banyak datang. kurangnya. Sangat tidak kurang, Bu Ike. Semoga saja kita bisa menjadi lebih baik ya Mbak ya. Oke, amin. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari perbincangan kita juga dengan Bu Ike Yusrini. Wah, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat mengenai Pancasila. Apa sih Pancasila itu dan yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila, dan seperti yang dikatakan Bu Ike tadi, NKRI harga mati. Saya Azimatun Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.